Assalamualaikum anak hebat. Salam semangat belajar online ya. Hari ini untuk pertama kalinya kita akan belajar materi IPA kelas 6. Di tema 1 ini kita akan belajar dan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan, serta upaya pelestarian perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sebelum mulai belajar, ayo siapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Jadi ketika Bu Ayu menjelaskan lewat video ini, kalian bisa sambil mencatat materinya. Dan jangan lupa juga sebelum mulai belajar, yuk baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Proses perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2, yaitu melalui proses generatif dan vegetatif. Kalau generatif melalui perkawinan, sedangkan vegetatif bukan melalui proses perkawinan. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau melalui perkawinan ini biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adanya di bunga. Nah, di bunga ini ada alat perkembangbiakan jantan dan betina. Kalau yang jantan namanya benang sari, sedangkan yang betina namanya adalah putik. Jenis bunga ini ada 2, ada bunga yang sempurna dan ada bunga yang tidak sempurna. Ayo kita bahas bersama-sama. Bunga yang sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Nah, bunga sepatu ini memiliki keduanya, sehingga dia termasuk bunga yang sempurna. Sedangkan bunga yang tidak sempurna adalah bunga yang hanya terdiri dari putik saja atau benang sarinya saja. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian bunga. Seperti yang kalian lihat di gambar, itu ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Bu Ayu akan menjelaskan satu persatu apa saja fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tangkai bunga. Tangkai bunga ini fungsinya untuk menghubungkan batang dengan bunga. Tangkai bunga ini berbentuk gelembung untuk membuat dasar dari bunga tersebut. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini fungsinya untuk menyelimuti bunga ketika masih kuncup atau belum mekar. Tapi ketika bunganya nanti mekar, kelopaknya pun akan ikut mekar juga. Selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini adalah perhiasan bagi bunga tersebut. Selanjutnya adalah benang sari dan putik. Seperti yang Bu Ayu bilang di awal, benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Bakal biji adalah tempat pembuahan hasil penyerbukan. Nah, penyerbukan ini adalah proses perkawinan pada tumbuhan, disebutnya penyerbukan. Proses penyerbukan bisa dibantu melalui angin, air, serangga, ataupun manusia. Proses penyerbukan dengan perantara atau dengan bantuan angin biasanya terjadi pada tumbuhan padi, di mana ketika angin berhembus, benang sari akan terbawa oleh angin dan jatuh di atas putik. Jika proses penyerbukan dengan perantara atau dengan bantuan air hujan, ketika hujan, air hujan tersebut akan mengenai benang sari, dan benang sari tersebut ada yang jatuh ke atas putik.
Proses penyerbukan dengan bantuan serangga adalah ketika kupu-kupu, kumbang, ataupun semut yang sedang mencari nektar bunga, kakinya akan menyentuh benang sari. Dan ketika dia berpindah posisi untuk mencari nektar bunga yang lain, maka benang sari yang terdapat pada kaki hewan tersebut akan mengenai putik pada bunga itu. Proses penyerbukan dengan bantuan manusia terjadi pada tumbuhan vanila, di mana bunga vanila itu akan disobek oleh manusia dan benang sarinya akan dipindahkan ke kepala putik, sehingga terjadilah proses pembuahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pembuahan. Setelah mengalami proses penyerbukan, tumbuhan akan mengalami proses pembuahan. Sebelumnya, Bu Ayu sudah menjelaskan jika proses penyerbukan itu baik yang dibantu oleh angin, air, serangga, maupun manusia, adanya proses pertemuan antara benang sari dan putik. Ketika benang sari dan putik bertemu, mereka akan jatuh ke dalam bakal biji. Nah, di bakal biji itu setelah sekian lama terjadi proses peleburan. Kemudian, kepala mahkota bunga dan benang sari akan berguguran dan menjadi bakal buah. Itulah penjelasan materi pertemuan hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, mulai dari penyerbukan sampai pembuahan. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas Ayo Berlatih pada buku paket kalian di halaman 10. Sekian pertemuan pembelajaran IPA hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran IPA selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya ketika Bu Ayu upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.